Halo guys, balik lagi sama aku Renata. Jadi udah lama banget aku nggak bikin konten. Terakhir konten itu adalah konten cover lagu dan udah lama nggak bikin terkait apa story time gitu. Nah kali ini aku pengen bikin story time atau sharing lah ya, sharing terkait timeline yang harus dilakuin sama teman-teman maba nih. Nah kemarin di tanggal 28 itu kan pengumuman SNBT. Di sini aku pengen kasih gambaran kira-kira apa yang harus dilakuin sama teman-teman maba dari semester 1 dan seterusnya gitu ya. Mungkin disclaimer dulu, aku bakal kasih gambarannya di semester 1 sampai semester 6 aja, karena untuk di semester 7 sampai semester 8 sendiri aku belum tahu gambaran jelasnya kayak gimana, karena aku belum tanya-tanya lebih jauh lagi sama cutting. Oke, kita mulai videonya. Untuk semester 1 sampai semester 3 itu kalau saran aku difokuskan untuk organisasi atau cari relasi gitu ya. Jadi organisasi itu enggak yang organisasi dalam bentuk organisasi gitu, tapi itu literally organisasi itu bisa dalam bentuk sebuah kepanitiaan gitu. Jadi kepanitiaan itu kan hanya dalam beberapa waktu aja gitu, beberapa waktu aja gitu, enggak yang ada periodenya. Kalau misalnya organisasi kayak himpunan itu kan ada periodenya, jadi satu periode atau sekitar 9 bulan kamu harus stay di situ. Nah kalau kepanitiaan kan hanya berkisar 2-3 bulan lah. Jadi waktu semester 1 itu aku ikut magang dari himpunan aku. Magangnya itu hanya setengah periode, yang mana cuma satu semester doang. Aku sebagai anak magang di situ belum dipasrahi jadi pemegang proker, tapi aku di situ berpartisipasi dalam proker. Kayak misalnya karena aku ngambil public relation, maka job deskku sebagai anak magang di situ adalah jadi MC. Jadi di situ nggak aku sendirian sebagai anak magang, tapi aku ditemenin juga sama staff dari PR itu sendiri atau public relation itu sendiri. Terus di semester 2 aku memutuskan untuk join himpunan lagi, yang mana di situ berarti aku mendaftar jadi seorang staff. Nah, untuk jadi seorang staff ini aku memutuskan buat join di public relation lagi, karena kayak basicnya udah ada nih di public relation waktu magang, dan menurutku environmentnya juga aku cocok, dan itu benar-benar kayak nge-support aku buat jadi orang yang percaya diri untuk ngomong di depan umum gitu, karena job desknya itu pasti MC, jadi MC entah formal atau informal. Karena dulu aku sangat malu ketika harus ngomong di depan umum. Jadi waktu magang itu aku beneran nekat untuk join di public relation itu sendiri. Terus di semester 3 aku juga masih jadi seorang staff, karena kan satu periode itu kan 2 semester ya. Jadi semester 2 sama semester 3 itu aku masih jadi seorang staff. Dan kalau nggak salah di semester 2 atau semester 3 itu tuh aku ikut dua organisasi, internal sama eksternal. Untuk internalnya itu adalah himpunan, sama eksternalnya itu adalah organisasi di luar kampus. Cuma disclaimer di sini, teman-teman boleh mengikuti organisasi apalagi semester 1, 2, 3 kalau di program studi aku sendiri itu, karena di semester 1, 2 tuh benar-benar SKS-nya masih sedikit. Jadi SKS-nya tuh 20, di semester 1 itu 20 SKS, dan di semester 2 tuh 19 SKS. Jadi benar-benar kayak senggang banget gitu, waktu kosongnya tuh banyak banget. Jadi kalau misal mau ikut banyak organisasi tuh nggak apa-apa, cuma lagi-lagi di masalah manajemen waktu. Nah, untuk di semester 2 itu aku bisa intens di 2 organisasi, karena di internal prokerku tuh ada di akhir periode, yang mana itu ada di semester 3, dan aku masih bisa aktif di 2 organisasi itu. Cuma waktu move ke semester 3 itu aku memutuskan buat nggak melanjutin lagi di organisasi eksternal, karena bobot SKS dari semester 3 ini udah lumayan berat. Kemudian aku juga
prokerku ada di akhir periode, yang mana itu ada di semester 3, dan aku juga harus ngurusin prokerku yang ada di eksternal, organisasi eksternal, yang mana di organisasi eksternal itu aku juga pernah jadi kadif gitu ya, kadif dari divisi acara. Dan itu benar-benar gila banget, aku nggak bisa, dan akhirnya aku memutuskan di semester 3 ini buat hanya fokus di internal aja atau di himpunan. Bisa disimpulkan kalau aku semester 1, 2, dan 3 itu difokuskan untuk organisasi, kayak cari relasi gitulah, cari pengalaman. Terus nanti di semester 4 udah mulai bobot SKS-nya udah mulai berat, dan bobot mata kuliahnya itu udah mulai berat, jadi harus udah mulai intens di perkuliahan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kemampuan manajemen waktu yang baik, mungkin bisa masih nerusin. Di semester 3 itu aku udah melakukan kewajiban mengikuti PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan disitu kita bikin proposal kayak inovasi mahasiswa, dan nanti yang pokoknya endingnya tuh nanti di PIMNAS. Nah gitu. Jadi tuh kalau di prodi aku PKM ini adalah hal yang wajib. Jadi waktu liburan semester 3 aku memutuskan untuk bolak-balik ya. Aku nggak stay di kos, karena untuk konsultasi proposal PKM itu nggak setiap hari, jadi hanya beberapa waktu, dan di kos juga nggak ada orang kan sepi. Dan dikasih tahu terkait PKM itu adalah di minggu-minggu terakhir waktu liburan mau habis lah atau mau selesai. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa bolak-balik untuk konsultasi terkait proposal PKM itu. Jadi itu jadi kayak sebuah kewajiban di semester 3 kalau di prodi aku. Tapi nggak semua prodi PKM itu diwajibkan, tapi kalau di prodi aku itu diwajibkan. Makanya kayak ya udah sekedar menuntaskan kewajiban, karena bener-bener pengumuman PKM ini bener-bener mendadak gitu loh, dan belum ada prepare apa-apa. Dan semua pun panik. Aku tuh merasakan semua orang tuh panik karena harus nyari ide, nyari orang untuk tim, dan juga untuk brainstorming itu butuh waktu yang sangat panjang. Di semester 4 sendiri aku udah fokus ke perkuliahan, tapi aku diamanahi sebagai wakil divisi dari public relation lagi. Jadi aku bisa dibilang 2,5 periode ini bakal ada di public relation sebagai wakil kepala divisinya. Nah, untuk di semester 4 ini planningnya adalah lomba dan magang. Kalau untuk kerja belum bisa karena tugasnya benar-benar wow. Tugasnya tuh benar-benar kayak udah merancang proposal terus nih. Kalau misalnya proposal, menurutku ya, proposal tuh lebih gampang ketika dikerjakan sendiri gitu. Kalau misalnya berkelompok tapi mereka cuma copas-copas aja tuh kayak nggak gini gitu. Proposal tuh nggak gini, karena untuk pengalaman lomba kan, untuk video sebelumnya yang terkait aku pergi ke Riau itu adalah kali pertama aku lolos di perlombaan esai. Sebelumnya itu aku udah ikut di salah satu universitas dan itu bersifat online, tapi belum rezeki, akhirnya nggak menang. Akhirnya proposal itu aku modif lagi, kayak dirubah-rubah apa yang salah, itu langsung aku masukin untuk lomba ke Riau, dan akhirnya lolos. Sebenarnya proposal itu tuh juga proposal PKM, jadi kayak penyempurnaan aja. Mungkin di PKM itu kan yang membuat aku nggak lolos itu kan ada penilaiannya, dan nanti direvisi diikutin lomba. Setelah itu yang di Riau itu lolos setelah kegagalan di PKM sama satu lomba ini. Nah, itu benar-benar nekat untuk di Riau itu, karena kali pertama aku lolos, karena sebelumnya belum pernah lolos perlombaan apapun aku, apalagi lomba di akademik tuh aku nggak pernah namanya lolos. Nah, di semester 4 ini rencananya adalah lomba dan juga magang. Untuk lomba, selain di Riau, aku juga udah apply di salah satu universitas lagi, dan alhamdulillah juga kemarin lolos udah presentasi itu secara online, dan
harusnya hari ini itu pengumuman tapi belum ada pengumuman. Terus alhamdulillah lolos lagi di Jawa, alhamdulillah di Jawa, nggak usah keluar pulau lagi. Aduh, itu di luar pulau tuh beban administrasinya tuh sangat luar biasa. Jadi kayak ya udah, jadi semester 1 sampai semester 3 difokuskan untuk organisasi atau cari relasi. Nah semester 4 itu untuk lomba dan juga magang. Nah untuk magang ini lagi pengajuan dan belum tahu lolos atau enggak. Terus di semester 5 itu bakal ada magang lagi. Nah, magangnya itu magang wajib karena di situ ada mata kuliah yang SKS-nya tuh 2 SKS bobotnya, tapi digunakan untuk magang. Jadi nanti magangnya itu direkognisi untuk nilai mata kuliah tersebut. Nah, untuk semester 6 itu bakal ada MBKM. Nah, sekarang diganti jadi magang berdampak. Nah, untuk magang berdampak sendiri kan 1 semester di semester 6. Nah nanti setelah itu mungkin ada KKN, dan untuk gambaran semester 7 sama semester 8 nya aku belum tahu. Nah mungkin itu tadi yeping terkait rencana semester 1 sampai semester 6 nya. Mungkin ini tergantung prodi teman-teman maba ya kayak gimana. Nanti jadi semester 1 itu buat adaptasi nih, kalau misalnya ada magang terkait himpunan bisa dicoba dulu kayak apa ya, mengetahui secara environmentnya tuh gimana, lingkungannya tuh gimana, dan gimana caranya teman-teman tuh ngimbangin antara organisasi dan juga perkuliahan gitu. Jadi kalau di semester 1 sampai semester 3 boleh teman-teman di semester 1 sampai semester 3 itu udah nyoba lomba dulu tuh boleh. Cuma kalau aku karena masing-masing orang kan punya timeline-nya sendiri nih. Nah, karena punya timeline-nya sendiri, jadi itu timelineku semester 1 sampai semester 3 untuk organisasi atau cari relasi, baik kepanitiaan maupun organisasi. Dan aku pernah ikut di semester 3 kalau nggak salah, semester 3 itu aku ikut kepanitiaan PKKMB Universitas dan juga PKKMB Fakultas secara bersamaan, dan itu butuh effort yang luar biasa buat menghadiri dua kepanitiaan tersebut. Tapi ya akhirnya bisa survive, ya alhamdulillahnya bisa survive gitu. Terus dan semester 4 udahlah fokus aja satu organisasi, dan alhamdulillahnya juga aku di sini sebagai wakil kepala divisi, yang mana tugasku hanya mendampingi staff-staffku aja. Kalau staff kan masih ngerjain proker nih. Nah kalau wakadiv itu atau wakil kepala divisi itu hanya mengawasi atau ngasih beberapa masukan untuk proker gitu aja. Jadi nggak seberat staff gitu ya, nggak seberat prokernya staff. Dan di sini aku bisa lomba dan juga bisa merencanakan magang kayak gitu. Di semester 5 karena belum masuk semester 5, jadi kayak itu bakal ada magang lagi. Dan semester 6 itu juga ada magang selama 6 bulan. Untuk semester 5 tuh kalau nggak salah 2 bulan magangnya. Terus di semester 6 itu magangnya selama 1 semester atau selama 6 bulan. Mungkin itu aja sharing-sharingnya. Jadi teman-teman bisa prepare nih kira-kira nanti semester 1 sampai 2 harus ngapain, atau semester 1 harus ngapain, 2 ngapain, dan seterusnya harus ngapain. Karena ada beberapa temanku yang dari semester 1 sampai semester 3 itu dia enggak begitu aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi maupun kepanitiaan. Jadi di semester 4 ini dia harus tapi lebih kayak memenuhi CV-nya dia di organisasi. Jadi dia ngejar organisasi ini di semester 4. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia mau ikut organisasi beriringan gitu, keberjalanan organisasi itu atau kepanitiaan beriringan dengan magang. Aku nggak tahu ya apakah itu memungkinkan atau enggak, aku nggak tahu. Karena kalau untuk magang sendiri kan jadwalnya seperti orang kerja gitu ya, dari pagi sampai sore gitu.
Jadi nggak tahu, mungkin sebelum menyesal gitu, karena temanku mengungkapkan dia menyesal di semester awal itu dia nggak ngambil kesempatan itu, akhirnya dia di semester 4 ini harus ngejar untuk pemenuhan CV-nya dia gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mungkin teman-teman bisa lebih nge-prepare diri teman-teman untuk nanti semester 1 harus ngapain dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak harus berpatok aku harus ini tuh enggak, tapi at least ada persiapan gitu, kira-kira di semester itu harus ngapain aja gitu sih. Itu aja video kali ini. Makasih yang udah dengerin. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.